Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zarim Suatu Sugianto dengan NIM 2509116662. Dan hari ini saya akan menjelaskan manajemen rantai pasok atau supply chain management, yaitu perusahaan PT Kalbe Farm Tbk menggunakan Odoo ERP. Jadi kita masuk dulu ke profil PT perusahaan ini. Jadi perusahaan ini itu bernama Kalbe Farma Tbk, yang mana perusahaan ini itu kayak perusahaan yang mana penjualannya itu rata-rata di bidang kesehatan. Contohnya kayak yang di gambar ini, yaitu di gambar ini adalah uh, uh, vaksin animal health, yaitu untuk hewan. Tapi sebenarnya KB itu nggak cuma itu aja, dia juga ada untuk manusia, ada untuk hewan juga, dan bentuk produknya tuh juga banyak. Nah, di sini juga kita bisa lihat kompleksitas fisiknya, yaitu KB ini mengelola produk dengan sensitivitas tinggi, kemana dia tuh membutuhkan pelacakan lot number yang di atas ini, terus batch numbernya juga, dan expire date-nya, yang mana itu tuh mereka super sensitif banget terhadap tiga hal ini, karena harus dicatat secara akurat dari supplier hingga sampai ke peternak atau sampai ke tangan customernya atau si yang pembelinya. Nah, kita masuk ke Odoo ERP. Jadi untuk Odoo sendiri sini, modul-modul yang dipakai itu yang pertama itu ada purchase. Jadi purchase di sini tuh untuk kita beli-beli ke si vendor atau pemasoknya. Jadi kita pertama beli dulu, kita purchase. Nah, kemudian inventory atau inventaris ini tuh untuk mengecek stok dari apa yang udah kita beli sebelumnya di purchase ini. Jadi di sini juga ada penjelasannya manajemen stok dan pergerakan fisik. Namun di sini itu kita nanti gak bakal gimana-gimana banget untuk modul inventory-nya sendiri, karena seperti yang udah dijelaskan di sini, setiap pergerakan barang di gudang otomatis memperbarui laporan keuangan tanpa intervensi manual. Jadi kita nggak perlu manual lagi karena dia udah auto masuk. Kemudian di sini ada sales and e-commerce. Oh, tapi sebelum ke inventory itu tuh kita accounting dulu. Jadi accounting di sini tuh kayak contohnya invoice atau bill-billnya gitu dari pembelian kita. Jadi di sini kan ada tulisan sinkronisasi finansial otomatis. Nah, setelah itu baru ke bagian sales atau e-commerce, yaitu penjualan B2B atau business to business, dan B2C business to customer. Nah, kita masuk ke arsitektur sistemnya. Yang pertama dari supplier. Jadi supplier itu yang punya bahan baku dan produk jadinya dijalankan atau di dijalankan ke gudang pusatnya yang ada di Jakarta. Mereka menerima barang inbound dan memproses pesanan e-commerce secara nasional. Jadi inilah nanti barang yang awalnya itu di gudang gitu bahasanya, di gudang utama, bukan di gudang utama juga sih, kayak di tempat produksinya itu pindah ke gudang pusat. Di gudang pusat ini nanti dia bakal terpecah lagi, dia pindah ke gedung cabangnya ada di Jawa Barat. Nah, di gedung cabang ini baru dia melayani toko-toko lokal dan pesanan sales order regional. Dan di proses gedung pusat ke gedung cabang ini itu tuh ada internal transfernya, yaitu memindahkan barang fisik secara sistematis antar gudangnya. Nah, kita lanjut ke siklus bisnis retail ya. Jadi untuk inbound atau barang masuk sendiri itu dimulai dari purchase, yaitu kita order ke pemasok, kita order ke supplier ya. Kemudian kita menerima barang, yaitu barangnya diterima secara fisik, yaitu validasi fisik barang di inbound. Kemudian kita menyimpan barangnya masuk ke gudang, update lot number atau update yang emang harus dimasukkan gitu, kayak contohnya yang tadi di awal, 3 awal tadi. Kemudian keluarlah si invoice-nya ini. Oh ya, mungkin di bagian sini itu udah beda karena dia masuknya ke barang keluar outbound ya. Jadi setelah barang ini udah yang di inbound, kita masuk ke penjualan. Dari penjualan kita pergi ke pengiriman, yaitu picking, packing, and delivery. Dan tadi penjualan itu penjualan kayak ke klinik di sini, di distributor maupun di website. Yang mana setelah itu dilakukanlah pengiriman, yaitu picking, packing, and delivery. Kemudian keluarlah invoice atau semacam bill tagihan gitu. Nah, kita lanjut ke alur inbound-nya tadi, yaitu proses purchase order, yaitu yang pertama ada RFQ. RFQ ini merupakan request for quotation, yaitu kita tuh kayak request untuk beli ke si pemasoknya itu. Contohnya nih kayak
vaksin Newcastle. Lalu abis itu kalau di approve ya udah masuk ke tahap ini, dan kemudian ke si Good Receipt ini barangnya datang dan kita ngecek expire date-nya dan lain-lainnya. Kemudian kalau misalnya emang udah, itu kita validasi dan stoknya otomatis bertambah di inventaris tadi. Nah, masuk ke vendor bill, ini tuh mencocokkan bill yang ada dari mereka dengan barang yang datang. Dan terakhir itu adalah payment atau pembayaran, yaitu kita kalau misalnya semuanya ini udah cocok, kita bayar dan selesai, prosesnya selesai. Tapi kalau misalnya emang ada hal-hal yang kayak kurang atau nggak cocok, itu bisa juga ada proses yang namanya proses retur. Kemudian ini alur outbound digitalnya, yaitu proses e-commerce-nya, yang mana kita tuh bisa membeli secara online, jadi nggak langsung nggak langsung yang kayak secara langsung beli gitu, tapi kita bisa melalui digital. Yang pertama itu adalah kita check out di website. Jadi untuk si pembeli ini, mereka memilih produk di e-commerce, yang mana nanti kalau mereka udah beli, mereka tuh ngisi kayak alamat, informasinya gitulah. Kemudian Odoo itu otomatis membuat sales order dan delivery order untuk tim gudang, yaitu picking and packing. Kemudian kita masuk ke payment gateway, yaitu pembayaran dari si pembeli tadi dan update real time dari si orderannya ini. Nah, kita masuk ke alur outbound B2B atau business to business, yaitu proses sales order, yaitu yang pertama quotation tadi. Ini adalah salesperson membuat penawaran untuk distributor atau apotek. Kemudian confirm and auto reserve, yaitu untuk memeriksa ketersediaan dan mereservasi stok fisik di gudang. Kemudian kalau ini udah cocok, langsunglah di delivery. Jadi tim gudang tuh langsung ngevalidasi si quotation tadi dan memotong stok yang ada di gudang secara permanen, dan masuklah ke invoicing and pay. Nah, mungkin kita habis ini langsung ke demo di Odoo-nya aja. Nah, oke, selanjutnya itu kita masuk ke Odoo-nya. Nah, jadi ini tampilan ini kayak modul-modulnya gitu. Kita pertama buka yang purchase. Nah, di sini itu saya udah pernah ngelakuin pembelian sih. Jadi kita bikin baru aja. Nah, ini kita langsung buat cari nama pemasoknya. Ini kan udah ada langsung diklik aja. Nah, terus untuk produknya ini itu, nah itu ada kayak yang udah langsung muncul, ini bisa langsung di klik aja. Nah, di sini kita masukin kuantitasnya. Mungkin saya mau ganti yang satunya deh. Saya kuantitasnya 10, harga jualan misalnya 100. Nah, ini itu tuh kita langsung kirim RFQ atau kirim request gitu. Nanti ini kita langsung kirim, ini kayak email gitu, kita kirim ke si pemasoknya atau si vendor. Halo, kalau udah kayak gini kita langsung konfirmasi aja. Terus nah, jadi kita terima, terus ini divalidasi, wajib banget. Terus udah deh, ini udah selesai, statusnya udah selesai kan. Kita bisa buka, kita klik ini dan kita lihat nih sepenuhnya udah diterima si Vitali Vitamins yang 100 mili. Nah, baru kita pergi ke inventaris itu buat ngeliat yang si tadi kayak barang-barangnya gitu nih, tuh ini statusnya udah selesai. Sini itu saya udah nyoba tadi, dia masuk ke sini. Selanjutnya kita masuk ke bagian sales. Nah, di sales ini tuh kita bisa ngelakuin penjualan. Caranya kita klik yang baru ini, baru pelanggan nih, misalnya kita mau ke klinik.
misalnya klinik hewan samudra. Sini kita tambahin produk. Saya yang tadi Vita, kita misalnya mau 5, dengan satu anak kan tadi 100, misalnya kita jual 105 tuh, ini langsung kita kirim. Sama aja, ini tuh kayak tadi, step by stepnya tinggal dikonfirmasi. Ini tuh cetak, kalian tuh bisa lihat invoice-nya. Nah ini tuh ada draft fakturnya gitu guys. Ini sini kita bisa konfirmasi. Nah kalau kalian cetak itu tuh dia bakal melihatkan invoice si pembeliannya gitu, fakturnya nih. Tadi kita ngapa-ngapain aja, dan ini kita kirim aja. Kirim dengan email, dengan surat pos juga bisa. Nah ini kalau kayak gini itu statusnya udah terkirim, kita bisa bayar. Nih kalau misalnya nih, oh ternyata barangnya udah nyampe, ini langsung kita bayar, create payment. Terus kalau udah in payment berarti tandanya udah dibayar, udah done. Wait. Oh wait, ini kita validasi dulu. Udah, baru selesai. Ini kalau misalnya mau retur kayak yang tadi di penjelasan di PowerPoint tadi juga bisa. Nah itu kan tadi kalau misalnya di buy sales. Sekarang tuh kita bisa coba yang di website. Nah di website ini itu konsepnya tuh kayak kita beli di e-commerce gitu. Nah ini sebenarnya tuh POV dari editornya, cuman nggak apa-apa. Ini kayak ada barang-barang yang belum dipublish, itu kita bisa editnya itu kayak gini nih. Kita bisa tambahin gambar, caranya klik 2 kali, terus tinggal masukin gambarnya. Terus kalau mau ngedit tulisan atau gimana-gimananya itu kita misalnya kita buang dulu, kita harus pencet ininya, baru diedit deh, misal harga berapa, 100 atau ini diedit gitu. Nah ini kalau untuk check out di e-commerce sendiri itu kita klik dulu barangnya, baru kita tambah ke keranjang nih, misal 1 nih. Nah kita tuh bisa check out kayak di e-commerce gitu. Ini kita konfirmasi, terus tinggal dibayar. Nah ini kayak paymentnya gitu. Terus kalau udah, dia tuh bakal jadinya kayak gini. Dan untuk ngecek itu tuh kita bisa lihat di sini, di inventarisnya, kayak yang ini tadi tuh 1 dikirim, kayak gitu. Hari ini si orang ini mau apa gitu. Nah udah, sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.